Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Istiqlal yang berada di rumahnya masing-masing dan juga jamaah Muslim Indonesia yang berada di Toronto, Hamilton, yang berada di Woodstock, dan di seluruh daerah-daerah yang ada di Provinsi Ontario. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik, rahmat, inayahnya kepada Bapak Ibu sekalian, kemudian diberikan juga anak keturunan yang saleh dan salehat yang kelak akan menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin di bumi Kanada. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada kesempatan subuh ini, di hari yang berbahagia ini, subuh Jumat, dan masih dalam momentum hari peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang ketika dilahirkan alam semesta begitu berbahagia. Lebih dari 500 tahun bumi tidak diutus Nabi. Setelah diangkatkannya Nabi Isa, maka pada saat itu bumi terasa kering, bumi terasa kerontang karena tidak adanya rahmat Allah yang turun dengan diturunkannya Nabi akhir zaman. Maka begitu Nabi akhir zaman diturunkan, alam semesta bergembira, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membiarkan bumi bermaksiat pada saat itu. Mudah-mudahan kita menghidupkan peringatan Maulid Nabi ini dengan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, baik secara pribadi ataupun sunnah-sunnah di dalam berkeluarga, sunnah-sunnah di dalam berkomunitas, tidak memutuskan tali silaturahmi, senantiasa tersenyum, senantiasa menjadi orang yang menolong, senantiasa menjadi Al-Quran yang berjalan. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya seperti Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh hari ini tema kita adalah mempelajari atau mencontoh Nabi Nuh dalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh adalah nabi yang spesial. Kenapa dikatakan spesial? Karena diutus untuk waktu yang lama dan satu-satunya nabi yang diberitakan di dalam Al-Quran masa dakwahnya, yaitu diutus selama 950 tahun, mulai diangkat menjadi nabi pada waktu umur 50 tahun. Berarti umur Nabi Nuh itu 1000 tahun. Dikasih tahu Nabi Nuh, ya Nuh, engkau akan kami utus selama 950 tahun, tetapi yang beriman kepadamu hanya sedikit. Walam yu'minuna illa qalila, dan tidak ada yang beriman ya Nuh kecuali sedikit saja. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ada 80 pasangan yang dinaikkan, yang berhasil naik ke bahtera Nabi Nuh ketika bumi akan ditenggelamkan. Hanya 80 pasangan saja. 950 tahun. Dahsyatnya ya, itu sampai dibuatkan satu surah dengan nama Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh mengajak kaumnya ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.
selama 950 tahun. Tapi yang beriman cuman 80 pasangan. Tapi ketika hewan-hewan itu dipanggil dengan sekali panggilan, itu mereka semuanya naik itu Pak. Naik semuanya. Sekali panggilan saja. Allahu Akbar. Maka di mana kelebihan manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya? Ya. Manusia ini istimewa. Maka dia tidak boleh mensejajarkan dirinya dengan hewan. Kadang-kadang kita lihat ya, orang-orang hidup di negeri barat ini ya boleh pelihara kucing karena Rasulullah, ya, Abu Hurairah sebagai ahlu suffah yang tinggal di pekarangan Masjid Nabawi itu juga menyukai kucing. Tapi tidak dengan menamakan diri kita ya sebagai sebagai kadang-kadang dengan dogi ya. Sini sama mami sama dedi. Saya pernah tanya ya, orang Jepang dia nikah sama orang Meksiko. Saya bilang, kamu udah menikah kalian berdua? Sudah katanya. Karena kawan ya. Terus dia mengatakan, sudah berapa anak? Katanya. Kami nggak punya anak, tapi kami punya papis. Katanya. Ya, dia anggap papi itu adalah bisa menjadi anak keturunan. Jadi dia panggilkan dirinya sebagai dedi, istrinya memanggilkan dirinya kepada papi itu sebagai mami. Nah ini nggak boleh ya, menyamakan strata kita atau derajat kita dengan hewan. Karena manusia itu mulia. Dengan apa? Dengan akalnya. Tetapi kadang-kadang akal ya bisa juga yang membawa kita ke dalam api neraka. Contohnya ini adalah umat Nabi Nuh. Mereka tidak pergunakan akalnya karena mereka mengikuti kebiasaan ayah dan kakek-kakeknya, yaitu menyembah kepada berhala-berhala. 9 berhala itu ya, disebutkan namanya di dalam surah Nuh itu. Wala suwa'a, wala yaghutha, ya, wala ya'uqa, ya, suwa'a, yaghutha, ya'uqa, nasra namanya. Itu mereka menindas akalnya. Ya, kalau kita tidak menjaga akal ini, tentu kita akan dilindas oleh akal. Siapa yang melindas akal itu syaitan. Dia hiasi berhala-berhala, dia hiasi itu benda-benda mati. Bahkan orang-orang modern memang tidak menyembah berhala, tetapi sudah menyembah karir, menyembah ini perusahaan. Pokoknya perusahaan adalah segala-galanya. Kalau perusahaan melarang sholat, ya udah kita ikut aja. Nah, itu udah jadi sembahan baru. Kalau perusahaan melarang kita tutup aurat, ya udah ikutin aja lah, kan kita hidup di dunia. Yang realistis aja cara berpikirnya. Nah, itu berarti sudah menjadikan perusahaan menjadi sesembahan baru. Kadang-kadang akal berbahaya juga kalau dia tidak diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang diisi dengan ilmu-ilmu yang sekuler, ilmu-ilmu yang liberal, sehingga tertipu dia dengan akalnya. Tapi lihatlah hewan itu ketika dipanggil, itu dengan sekali panggilan aja mereka naik itu Pak, ke atas bahteranya Nabi Nuh. Maka siapa yang beruntung? Manusia yang dengan akalnya, atau hewan yang hanya dia mempunyai firasat, atau yang dia hanya mempunyai semacam rekaman saja. Kalau dolphin seperti paus, mereka mempunyai sedikit perasaan, tapi tetap mereka tidak mempunyai akal. Manusia istimewa karena akalnya, dan akalnya itu bisa membawanya ke dalam surga. Maka segala sesuatu yang merusak akal itu hukumnya haram. Baik itu sifatnya drugs, baik itu sifatnya serangan-serangan pemikiran-pemikiran syubhat, sekularisme, liberalisme, genderisme. Ini sekarang di Kanada
Ya, gender di Kanada, di Amerika. Itu gender itu lagi dikaburkan ya. Antara laki-laki dan perempuan. Ya, padahal Allah hanya menciptakan dua jenis saja, Adam dan Hawa ya. Bukan Adam dan Rahmanto, tapi Adam dan Hawa. Jadi hati-hati juga terhadap akal ini. Nanti ada serangan drugs, ada serangan terhadap pemikiran syubhat. Lebih parah lagi ada serangan terhadap pemikiran-pemikiran yang sesat seperti komunisme, ateisme, agnostik ya. Kemudian serangan terhadap akal lagi apa? Serangan dari syaitan. Ini yang dilakukan sejak dahulu kala. Ya. Berhala-berhala ini banyak menyesatkan manusia, kata Nabi Ibrahim. Mulai sejak zaman Nabi Adam, banyak berhala yang membuat manusia masuk ke dalam neraka. Zaman Raja Sulaiman, Ratu Balkis dan kaumnya bersujud kepada matahari. Ya, kalau sekarang itu matahari diganti dengan materi dunia lah. Anak-anak muda, anak-anak modern, banyak yang tidak lagi menyembah matahari, tetapi menyembah segala sesuatu yang sifatnya berujung kepada kebebasan, kesenangan, ya, tidak adanya batasan, tidak adanya aturan tentang kehidupan sosial. Semua dibebaskan, mau kepada siapa aku mencintai, ya, sama jenisnya atau berbeda jenis, itu tidak harus diatur-atur. Nah, itu sama dengan nanti kaumnya Ratu Balkis yang mereka menjadikan matahari untuk sebagai tempat bersujud. Ya sama aja lah. Matahari itu kan benda. Kalau sekarang diganti mataharinya dengan benda-benda yang mendatangkan kesenangan, termasuk juga karir, jabatan dan lain macam sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh itu ya karena waktu dakwahnya lama, kemudian yang beriman sedikit, maka Nabi Nuh itu menempuh satu cara. Jadi di awal Nabi Nuh itu sudah diberitahu, ya Nuh, kami akan utus kamu kepada satu kaum, ya, jumlahnya 1000 tahun, mulai dakwah itu ketika umur 50 tahun, kamu akan dimangkatkan pada umur 1000 tahun, 950 tahun berdakwah, tetapi yang beriman cuma sedikit. Maka Nabi Nuh ambil cara apa? Siang malam mengajak umatnya untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disampaikan di dalam surah Nuh, ya, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk mengingatkan kaummu ya Nuh sebelum mereka datang, ya, sebelum datang kepada mereka azabun alim, siksaan yang pedih. Jadi kalau datang, ya, entah seorang dai, seorang kiai, buka pintu lebar-lebar. Karena apa? Karena mungkin dia mau mengingatkan tentang azab yang pedih. Karena mungkin dia mau mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan ancaman ataupun, ya, keadaan yang akan datang nanti di yaumil mahsyar kelak. Ya, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Jadi karena Nabi Nuh tadi diutus lama, kemudian Allah sudah katakan yang beriman sedikit Nuh. Jadi Nabi Nuh itu mengatakan inni da'autu qaumi laila wa nahara, ya Allah, sesungguhnya aku mendakwahi atau menyeru kaumku itu laila wa nahara, malam dan siang. Ya, 24 jam. Allahu akbar. Laila wa nahara. Asal jumpa ajak menyembah Allah. Asal jumpa mengingatkan tentang kedatangan hari kiamat. Asal jumpa dengan kaumnya mengingatkan nanti akan datang Nabi akhir zaman, Nabi penyuluh umat. Ya, benar-benar umur itu dihabiskan untuk mendakwahi kaumnya. Karena apa? Karena Nabi Nuh ini mau mencoba melawan
melawan takdirnya. Mungkin dengan usahaku Allah akan berbelas kasihan untuk menambahlah sedikit jumlah orang yang beriman. Kadang-kadang kita begitu juga. Semakin sulit rasa kita ini untuk mencapai target, misalkan anak laki-laki kita ini lalai. Semakin jauh, semakin jauh. Semakin dekat kita kepadanya, dia semakin jauh. Semakin banyak nasihat kita kepadanya, dia semakin jauh. Maka jangan kita mundur. Yang pertama sekali kita lakukan adalah ikatkan dulu usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hatinya. Ya Allah, jadikanlah wajahku ini wajah yang dirindukannya. Ya Allah, berikanlah rahmatmu ke dalam hatinya. Jadi semakin dia menjauh, semakin kuat ya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan melemahkan semangat kita untuk selalu mengajaknya berbicara, selalu menjenguknya. Mungkin dia sudah tinggal sendiri. Jangan putus asa. Nabi Nuh begitu. Kata Allah, yang beriman sedikit, tapi Nabi Nuh enggak pasrah. Da'autu qaumi laila wa nahara. Aku ajak mereka pagi dan malam dan siang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Nuh itu pengen supaya Allah itu menunjukkan belas kasihan. Ya Allah, ini juga hambamu dan ini adalah kaumku. Mudah-mudahan dengan jerih payahku mendakwahi mereka, pagi dan malam, membuat takdirmu itu engkau ubah, engkau tambah. Yang beriman itu jangan sedikit. Kalau bisa di antara mereka semuanya adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan di sini adalah begitu lamanya Nabi Nuh berdakwah, tetapi yang kita lihat di sini isi ayatnya adalah pengaduan. Inni da'autu qaumi laila wa nahara, Kemudian juga Nabi Nuh inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian juga sesungguhnya aku iklankan dakwah itu. Aku berdakwah secara terang-terangan, kemudian aku berdakwah secara tersembunyi, tetapi mereka tetap menutup telinga mereka. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku mengatakan kepada mereka, minta ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Intinya dari seluruh surat Nabi Nuh isinya adalah pengaduan terhadap hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Hal-hal yang sifatnya adalah ukhrawi. Jadi kita dalam hidup ini perbanyaklah mengadu kepada Allah tentang hal-hal yang terkait dengan akhirat. Perbanyaklah mengadu kepada Allah tentang akhirat. Misalkan kita mau mengajak teman kita untuk lebih beragama, untuk lebih baik keagamaannya, maka banyak mengadu kepada Allah. Ya Allah, begitu banyaknya cobaan di dalam hidupnya sehingga membuat hatinya begitu keras, maka lembutkanlah hatinya. Adukan kepada Allah. Nabi Nuh ketika mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, sebagaimana banyaknya berdakwah, maka sebanyak itu juga Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dahsyatnya di dalam surah Hud, dari 950 tahun dakwah Nabi Nuh itu, malah Nabi Nuh itu diberikan cobaan dan ini menjadi contoh bagi kita semua bahwasanya istri dan anak laki-laki Nabi Nuh tidak mau beriman kepadanya. Bayangkan, mengadunya kepada Allah, dakwahnya pagi dan malam. Lama dakwahnya 950 tahun. Kemudian pikirannya hanya kepada
umatnya, kapan kalian beriman, kapan kalian beriman, kapan kalian beriman. Tetapi apakah dengan sumbangan Nabi Nuh itu semua, dengan kehidupan Nabi Nuh semua, dengan aduan Nabi Nuh semua itu, ya, melepaskan Nabi Nuh daripada cobaan-cobaan dunia? Tidak. Justru para nabi itu dulu yang diberikan cobaan supaya umatnya tidak iri hati. Oh, kamu enak, kamu nabi, kamu tidak diberikan cobaan. Tidak. Inna asyaddal bala al-anbiya, sesungguhnya ujian yang paling berat, yang paling keras itu kepada para nabi dulu. Ya, kalau kita merasakan sakratul maut, baginda Nabi juga merasakan yang namanya sakratul maut. Kenapa? Karena untuk memotivasi umatnya agar mempersiapkan kematian itu. Begitu juga Nabi Nuh. Kalau kita dicoba dengan anak-anak kita, mungkin karena kita dulu lalai, mungkin karena dulu ada sedikit harta yang syubhat masuk, mungkin dulu ketika masa muda kita enggak rajin ikut majelis taklim, tidak banyak ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Wajar kita diberikan cobaan dari keturunan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, begitu mudahnya Allah membalikkan hati anak kita, mudah, ya. Dalam waktu hitungan 1 detik, 3 detik Allah bisa lembutkan hati anak-anak kita yang lalai. Mudah sekali bagi Allah. Dan itu terjadi kalau Allah sudah datang keridhaannya terhadap usaha kita. Jadi Allah mau lihat kamu bangun malam enggak? Kamu menangis enggak? Ya. Kamu berubah enggak dari yang dulunya adalah orang lalai menjadi orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kamu mau enggak bangun malam? Kamu mau enggak mentadabburi Al-Qur'an? Jadi anak-anak itu sebenarnya anak-anak yang membuat kita bangun malam, mengangkat tangan, menangis, rajin baca Quran, rajin ke masjid, itulah sebenarnya anak-anak yang membawa kita ke surga. Ya. Kalau semua anak-anak kita saleh salehat, semuanya jadi orang sukses, ya, mungkin kita udah malas bangun malam, mungkin kita malas untuk bersedekah, ya, kita udah tidak terlalu tergantung kepada Allah. Kenapa? Karena semua anak baik-baik saja, semuanya nurut. Tapi kalau ada satu anak yang spesial, itulah anak surga kita itu. Ya, wahai anakku, pelipur laraku, engkaulah yang membawa buya, umi dan ayah ke dalam surga. Ya, kami diuji denganmu, kami bangun malam. Kami diuji denganmu, kami rajin baca Quran. Ternyata jumpa sama Allah, kami jadi kaya raya. Kata Allah, kami tanya kepada Allah, ya Allah, dari mana amalan ini? Oh, inilah amalanmu dulu bangun malam. Inilah amalanmu dulu menangis waktu bersujud, ya, mengangkat tangan. Siapa yang menyebabkan engkau bangun malam? Karena kami uji engkau dengan anakmu. Jadi anak yang begitu itu, Pak, Bu, itu anak surga itu. Jadi jangan lepaskan dia. Jangan kutuk diri kita. Jangan kutuk masa lalu kita. Apalagi mengutuk dirinya, no. Ya, jangan. Karena dia adalah ujian bagi kita. Bisa jadi dia menjadi ujian bagi kita karena masa muda kita yang lalai. Jadi kalau punya anak-anak yang lalai, yang jauh, yang keras hatinya, itulah challenge kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita minta hatinya lembut, tetapi Allah beri yang lebih. Allah beri dia, Allah segera akan datang, Allah datangkan segera jodohnya. Kemudian lahir pula dari tulang sulbinya, dari rahim istrinya, anak-anak yang saleh salehat, para penghafal Quran. Ya. Kita mintanya dia lembut aja hatinya.
tidak meninggalkan salat, ya, kembali kepada ajaranmu ya Allah. Ternyata Allah tidak hanya mengembalikannya ke dalam ajarannya, ke dalam kelembutan hatinya, tetapi Allah berikan yang lebih dari apa yang kita pinta dan kita impikan. Tapi harus ada korbannya. Siapa korbannya? Para nabi. Ini kan Al-Quran ini seperti Nabi Nuh berdoa. Dia panggil anaknya, ya, di surah Hud ayat 43. Ketika itu apa katanya? Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Diajak, ya, diajak. Kan mudah bagi Allah melembutkan hati kan anak-anak Nabi Nuh, mudah. Tapi ini mau menjadi contoh bagi kita, bahwasanya para nabi juga diuji dengan keluarga mereka, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa hidup di dalam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian, ya, anak-anak Adam umat Nabi Muhammad, kalau diuji dengan anak, ya, maka jadikanlah kisah para nabi ini sebagai motivasi, cambukan bagi kita. Kejar rahmat Allah. Selagi hayat di kandung badan, maka masih ada kesempatan untuk mengambil kembali anak ini, melembutkan kembali hati anak ini dengan meminta kepada Allah. Ya, kemudian apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, dia enggak mengatakan qala ya abati, sebagaimana perkataan orang beriman, yaitu perkataan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, wahai ayahandaku. Al-Quran langsung mengatakan sa'awi ila jabal, berkata Kan'an, aku akan naik ke atas bukit, ya'simuni, akan menyelamatkan aku, minal ma', dari banjir ini. Kemudian dijawab oleh lagi Nabi Nuh, qala la 'asimal yauma min amrillah, tidak akan ada yang selamat hari ini dari perintah Allah, dari amarah Allah Subhanahu wa taala, illa marrahima, kecuali orang yang dirahmati. Semuanya akan mendapatkan azab di dunia pada saat itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Nabi Nuh, ya, setelah melihat anaknya tenggelam, ya, padahal Nabi Nuh mengatakan enggak, ya Allah, 950 tahun aku berdakwah kepadamu, aku berdakwah kepada umatku untuk menyembahmu, ya, mengapa engkau tidak selamatkan anakku? Enggak ada. Ya. Jadi kalau meminta kepada Allah itu jangan menggunakan amal kita yang telah lalu. Minta aja, ya Allah, lembutkanlah hatinya. Ya Allah, lembutkanlah hati kami berdua untuk senantiasa berprasangka baik kepadamu. Nabi Nuh juga tidak mengatakan aku berdakwah lama sekian. Aku membuat bahtera 300 tahun, aku menanam pohon 150 tahun. Enggak dibilang Nabi Nuh. Nah, cuman Nabi Nuh berdoa, ya, wa nada Nuhu rabbahu, setelah melihat anaknya tenggelam, enggak apa-apa ya Allah, dia tenggelam di atas dunia, tetapi mohon selamatkanlah dia nanti di yaumil mahsyar kelak. Rabbi inna ibni min ahli, ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya janjimu adalah benar dan engkau adalah sebaik-baik hakim, ya, yang memutuskan. Sebaik-baik hakim yang memutuskan sebuah hukum. Jadi seolah-olah Nabi Nuh ini menagih janji kepada Allah bahwasanya dengan amalan Nabi Nuh ini bisa menyelamatkan anaknya di mahsyar kelak. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini lihat posisi kita dengan Nabi Nuh. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Berkata Nabi Nuh, berkata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, sesungguhnya, ya, dia itu bukan
kalangan keluargamu. Maksudnya Kan'an tadi itu bukan keluargamu lagi. Kenapa? Karena keluarga itu adalah yang sama-sama beriman kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tidak beriman kepada Allah, maka dia itu bukan lagi menjadi anakmu. Walaupun di dalam dagingnya, di dalam darahnya ada mengalir darahmu. Hal ini menunjukkan bahwasanya setiap orang beriman itulah yang menjadi saudara kita, itulah yang menjadi keluarga kita. Maka orang kafir tidak boleh mewarisi hartanya orang beriman. Orang kafir, ya, orang yang murtad tidak mewarisi ayahnya yang mukmin, tidak mewarisi ibunya yang mukmin, tidak mewarisi anaknya yang mukmin. Jadi mereka tidak boleh dapat harta warisan dari orang mukmin, karena itu udah putus hubungan keluarga itu. Tetapi kalau mereka masih hidup, jangan putus usaha, jangan putus dakwah, jangan putus doa kepada Allah. Selagi mereka masih hidup, kita masih hidup, maka masih terbuka peluang untuk mengajak mereka kembali kepada agama Allah, untuk mengajak mereka bertaubat kepada Allah. Ya. Nabi Nuh, ya, diingatkan jangan doakan lagi itu, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya amalan itu tidak baik. Maksudnya mendoakan orang kafir setelah dia pergi, nggak boleh didoakan lagi. Kalau dia udah meninggal, nggak boleh didoakan lagi. Tapi selagi dia hidup, maka itulah usaha kita untuk menariknya kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perjuangan Nabi Nuh, dengan dakwah Nabi Nuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap berlaku tegas. Nabi Nuh adalah orang yang senantiasa mengadukan masalah-masalah akhirat. Nabi Nuh adalah nabi yang senantiasa berdakwah kepada kaumnya dengan waktu yang lama. Tetapi dengan keletihan dakwah, dengan keletihan umur yang panjang di dalam mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, masih juga diuji dengan keluarganya, masih juga diuji dengan kesedihan. Maka di mana posisi kita yang masih lalai terhadap Allah? Kemudian ketika kita diuji dengan keluarga, apakah kita masih mau lalai kepada Allah? Jangan sampai, ya, orang-orang yang kita cintai itu, orang-orang yang lalai itu, ya, mereka sudah pergi duluan, baru kita menjadi orang-orang yang meratap. Tidak. Maka inilah waktunya, ya, kita perbaiki keadaan orang-orang terdekat kita. Senantiasa kita bersujud kepada Allah, meminta hati mereka untuk dilembutkan. Maka mudah-mudahan Allah lembutkan hati mereka, ya, Allah selamatkan mereka, dan Allah kembalikan mereka ke dalam pangkuan dekapan pelukan ayah ibunya, ya. Satu keluarga masuk surga, satu keluarga dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barulah kelak Nabi Nuh bangga kepada kita bahwasanya engkau benar-benar mempelajari Al-Quran, engkau benar mentadabburi kisahku. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keluarga kita di dalam kelembutan hati, menerima nasihat-nasihat Al-Quran, menerima nasihat-nasihat orang tuanya masing-masing. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa zurriyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.